Teman-teman, kalau biasanya kita baca di e-reader layarnya hitam putih ya, baik itu di Kindle, Books, Kobo, atau yang lainnya. Hari ini kita akan coba seperti apa nikmatnya baca e-reader ya di layar yang berwarna melalui salah satu e-reader terbaru dari Onyx, yaitu ini, Onyx Books Tab Mini C. Dan ya, ini gua dapetin dari Youthmart ya, yang memang distributor resmi untuk produk-produk e-reader dari Books ya. Harganya itu di 7.995.000 teman-teman. Karena memang ada, selain lebih baru, dia juga banyak sekali upgrade-nya. Dan seperti biasa ya, kita langsung dapat satu paket begini kalau di Youthmart. Jadi nggak cuma dapat e-readernya aja, tetapi langsung dapat sama case-nya teman-teman. Jadi dia bahannya seperti leather ya, tetapi ini sintetis teman-teman. Dia empuk, warnanya hitam ya, dan lembut banget di depan. Di belakang juga sama, dan ini ada magnetik untuk locknya, sekaligus jadi tempat buat ini ya, pennya ya. Jadi pennya bisa ketutup di sini dan nggak sampai lepas. Dan ya, ini dalamnya ini dia beda materialnya sama yang luar. Kalau dalamnya ini dia lebih ke lembut ya, seperti rubber sebenarnya, tetapi ya lembut banget teman-teman. Dan kita langsung aja buka untuk Books Tab Mini C yang harganya lumayan mahal, tetapi buat teman-teman penggemar baca, menurut gua ini juga pilihan yang cukup menarik ya. Kita buka ya. Nah, langsung disuguhin sama e-readernya ya. Nanti kita akan lihat teman-teman seperti apa e-readernya. Terus kita juga langsung dapat satu paket. Nah, di harga ini kita langsung sepaket sama pennya ya. Jadi langsung dapat stylus pennya dari Wacom, dan pennya seperti ini teman-teman. Udah ada tutupnya. Dia ini warnanya hitam juga. Terus materialnya dia plastik sebenarnya, tetapi finishingnya tuh kayak matte yang lembut itu teman-teman ya, kayak belakangnya dari e-reader atau belakangnya dari Kindle ya. Terus dia udah ada tutupnya juga. Ini tutupnya karet ya. Nah, ini ujungnya seperti ini. Intinya dia buat nulis-nulis, karena selain buat baca, ini juga bisa buat nyatet-nyatet ya. Apalagi dia udah warna, harusnya lebih baik sih. Kita juga dapat kabel chargernya dari USB Type A ke USB Type C, karena memang dia udah pakai USB Type C. Terus kita juga dapat buku panduan dan kartu garansi ya. Sekarang kita mau coba langsung aja untuk ngelihat e-readernya teman-teman ya. Kita langsung buka. Dia recycle seperti ini ya. Wow, ini dia Books Tab Mini C atau color ya, dan langsung kelihatan di sini juga dia warna-warni ya untuk tampilan screen off-nya ini. Nah, untuk belakangnya ini case-nya metal ya, jadi metal yang solid, dan ini metal unibody, jadi nyambung dia dari belakang ke samping ya, ke frame-framenya. Ke bagian atas juga nyambung metal unibody dia. Tapi yang bagian bawah ini, nah ini ada potongannya nih. Ini ada potongan yang ada logo-logonya juga ya. Nih ada logo-logonya gini. Nggak tahu ini buat variasi doang atau gimana. Dan untuk portnya, kita ke bagian ada USB Type C ya, satu di sini. Ada lubang mic yang bisa kita pakai buat voice note tentunya. Terus dia ada dua lubang speaker. Jadi kita bisa mainin audiobook di sini ya, karena udah ada speakernya. Terus di atas ini ada satu tombol, ini tombol power, dan udah samping-sampingnya polos ya. Dan dia ini ternyata terbilang standar ya untuk sebuah e-reader, 310 gram. Mungkin kalau buat teman-teman yang biasa pakai e-reader di ukuran 7,8 inch seperti ini termasuk ringan. Tetapi buat yang terbiasa di ukuran yang lebih kecil kayak 6 inch, nah ini sedikit lumayan berbobot ya. Karena dia memang juga secara bodinya juga materialnya pakai metal. Nah, kita langsung aja coba untuk setup teman-teman ya. Jadi kita nyalakan langsung. Nah, ini untuk layarnya, feel-nya dia matte ya. Tetapi ini nggak cuma sekedar lapisan matte, dia pakai Onyx Glass namanya ya. Jadi dia juga udah, selain dia kayak anti glare, juga ada proteksi tahan goresnya gitu. Untuk WiFi-nya dia support WiFi 2,4 GHz dan juga
5 GHz. Nah, ini proses setupnya udah selesai dan seperti ini teman-teman tampilan wallpaper lock screen dari Boox Tab Mini C ya. Terlihat dia nampilin wallpaper berwarna, beda banget dengan e-reader yang biasa kita bahas yang layarnya hitam putih aja. Tetapi ini memang nggak bisa ya kita sandingkan dengan layar AMOLED atau juga IPS LCD dari tablet konvensional yang secara warna dia lebih tajam, terus lebih kaya warna juga, karena di sini meskipun udah berwarna tapi kesan tampilan e-inknya itu masih kental banget teman-teman. Jadi secara warna dia terlihat lebih sederhana ya, begitu juga resolusinya. Tetapi ini udah cukup memberikan kesan colorful ya di e-book atau juga di majalah digital yang kita baca di e-reader ini. Dan ini layarnya 7,8 inch pakai Kaleido 3 ya. Ini layar yang ukurannya sama dengan Nova 3 Color, tetapi dia punya resolusi warna yang meningkat teman-teman dibanding Nova 3 Color. Karena kalau di Nova 3 Color untuk resolusi warnanya ini kerapatannya 100 ppi, di sini 150 ppi, jadi lebih tinggi 50%. Tetapi untuk resolusi hitamnya ini memang masih sama ya dengan kerapatan piksel yang sama di 300 ppi. Dan seperti ini tampilan home screen-nya. Jadi home screen-nya ini dia nampilkan widget ya untuk library yang isinya koleksi e-book kita yang tersimpan di sini. Terus ada notes juga di sini yang merupakan notes yang kita tulis di e-reader ini juga. Dan di bawah ini ada list aplikasinya teman-teman ya. Ada banyak aplikasi bawaan di sini. Tapi yang menarik di sini untuk Google Play Store-nya ini udah ada dan langsung bisa dipakai. Jadi ini beda dengan Boox di seri-seri sebelumnya yang untuk ngaktifin Play Store itu kita harus register GSF secara manual. Di sini udah ada dan tinggal login aja dan teman-teman bisa langsung install berbagai macam aplikasi yang teman-teman butuhkan ya di sini. Dan di sini gue udah install banyak aplikasi yang memang biasa gue pakai di sebuah e-reader ya, kayak Gramedia Digital, terus kemudian ada Kindle, Playbooks, Google Chrome ya buat browsing. Jadi ini aplikasi-aplikasi baca yang memang selalu gua pakai di sini. Kadang juga gua install Kobo Books juga karena ada banyak juga koleksi e-book gua di sana. Dan di sini yang beda lagi teman-teman tampilan di bawah ini. Jadi di bawah ini tampilan ikonnya udah nggak pakai bar lagi ya untuk ikon-ikon yang ada di sini docknya ini, tetapi dia langsung tampil icon terpisah seperti ini. Jadi dia sekarang lebih tampil modern ya, seperti di tablet Android yang kekinian. Dan di sini untuk docknya sendiri di sebelah kiri itu kita langsung ke library ya, yang berisi koleksi e-book kita yang memang tersimpan di sini. Terus ada bookstore juga, tetapi ini nggak pernah gua pakai ya karena untuk beli-beli e-book gua biasa pakai di kayak Playbook atau juga mungkin di mana? Kindle ya. Dan di sini ada juga langsung ke file Explorer-nya, dan di sini terlihat teman-teman untuk storage-nya dia 64 GB ya, yang available 47,4. Jadi cukup besar untuk sebuah e-reader karena e-book itu kan filenya kecil ya. Ukurannya tuh kayak rata-rata tuh 200, 300, 500 kilobyte bahkan untuk file e-book. Dan di sini kita juga ada folder-folder ya untuk mengumpulkan file yang kita simpan atau kita download di sini, baik itu video, musik, image dan yang lainnya, termasuk juga APK karena kita bisa install file APK di sini. Terus selain itu ada lagi settings. Nah, di setting ini kita bisa lihat macam-macam teman-teman ya. Kita mau coba lihat untuk platformnya. Jadi di sini terlihat ya, untuk device name-nya ini Tab Mini C dan di sini berbasis Android 11. Jadi Androidnya memang bukan Android yang terbaru saat ini karena e-reader memang rata-rata Androidnya versinya agak lama seperti ini ya. Tetapi ini memang udah terupdate dibandingkan Nova 3 Color. Kalau nggak salah dia masih di Android 10 ya. Ini udah Android 11. Terus kemudian untuk RAM dan ROM-nya. Nah, ini dia ada peningkatan di sisi RAM dan ROM teman-teman. ROM-nya atau storage-nya ini 64 GB ya. Kalau dibandingin dengan Boox Nova 3 Color dia naik 2 kali lipat. Di sana cuma 32 GB dan RAM-nya juga naik ya dari 3 GB ke 4 GB. Jadinya ya secara performa memang ini terasa lebih enak teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini seperti delay itu memang dari layar e-inknya yang memang setiap nampilin sesuatu tuh butuh refresh ya. Jadi kayak gini, tapi dibandingkan dengan beberapa seri Boox yang pernah kita review ini lebih responsif ya buat buka aplikasi dan juga buat navigasi. Oke, sekarang
kita mau coba aja ya untuk baca di sini. Kita pertama mau baca di Neo Reader, itu reader bawaan dari Boox e-reader teman-teman. Dan seperti ini ya untuk tampilannya, karena dia warna maka sampul-sampul ini terlihat lebih cantik ya dibandingkan dengan yang hitam putih. Dan kalau buat nampilin buku sih sebenarnya memang warna bukan jadi hal yang harus ya, karena buku kan cuma hitam putih begini aja. Tapi ya buat teman-teman yang pengen nampilin yang lain kayak majalah digital mungkin bakal kebantu. Kita coba ya untuk lihat majalah digital dari Kindle. Di sini gua langganan Kindle Premium ya. Nah ini teman-teman untuk tampilan kalau dipakai buat baca majalah digital terlihat lebih enak ya dibandingkan baca di e-reader yang hitam putih, karena di sini masih ada warnanya dan terlihat lebih atraktif. Seperti ini ya untuk baca PDF, teman-teman bisa lihat performanya ini kencang banget ya dibandingin e-reader Boox yang udah kita bahas sebelumnya. Bahkan scrollnya ini untuk PDF biasanya kan lumayan kerasa ya, ini enggak, ini ya oke-oke aja nih. Enak sih, responsif ini Boox Tab Mini C ini tuh ya. Dan ya warnanya ditampilkan dengan cukup baik untuk ukuran sebuah layar e-ink ya. Tuh lebih menarik lah dibandingkan dengan yang hitam putih teman-teman. Terus kita coba baca Gramedia Digital ya. Gramedia Digital ini kalau di e-reader itu seringkali cukup berat, karena memang secara tampilan bukunya dia cukup klasik ya teman-teman, kayak sebuah PDF yang scan kayak gitu. Tetapi kita coba di sini seperti apa tampilannya. Nah ini untuk warnanya terlihat lebih hidup ya dan lebih nyata seperti buku beneran dibandingkan dengan yang hitam putih teman-teman. Ini terlihat lebih enak sih, jujur aja dibandingkan e-reader hitam putih gue lebih seneng yang warna seperti ini, meskipun harganya lebih mahal ya. Tuh. Nah ini secara performa buat baca di Gramedia Digital juga cepet ya, tuh ya. Dan performa layarnya juga bagus ya, nggak terlalu, kita by default ini setting-setting nggak gua ubah, padahal ini ada banyak banget settingnya, termasuk untuk mengubah refresh rate-nya. Tetapi di sini gue pakai default aja udah kenceng nih, enak. Jadi ya secara performa ini sangat bagus teman-teman. Untuk experience-nya di Gramedia Digital, di Kindle ya tadi ya, di Neo Reader itu juga bagus. Sekarang kita mau coba untuk baca di Google Playbook. Nah ini juga jadi banyak favorit teman-teman yang suka baca nih. Nah ini contoh bukunya ya. Ya memang dengan adanya warna ini membuat kita lebih menarik ya untuk baca, meskipun kalau udah buku yang dalam kayak gini mungkin ya sama aja dengan yang hitam putih. Tapi untuk sampul, terus kemudian majalah digital itu terlihat lebih enak teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba buat dipakai browsing ya, seperti apa performanya kalau buat browsing. Dan seperti ini teman-teman tampilan layar warna ya dari e-reader kalau dipakai buat browsing. Dan menurut gue ini udah oke sih buat browsing dibandingkan dengan yang hitam putih, karena kita lebih seperti experience browsing di tablet biasa ya, meskipun secara warna memang lebih sederhana, cuman kita jadi lebih menarik lah untuk artikel-artikel yang muncul ini. Kalau kita tap ya misalkan, secara performa buat browsing juga lebih smooth teman-teman dibandingkan dengan e-reader yang sebelumnya yang kita bahas ya, karena mungkin juga ininya lebih enak, performanya, speknya juga lebih kenceng ya. Dan ya secara scroll dan lain-lain juga terasa lebih smooth sih ini. Jadi ini experience-nya lebih nggak mirip seperti e-reader ya, jadinya lebih mirip seperti tablet konvensional cuman dengan layar e-ink gitu aja. Dan seharusnya e-reader itu seperti ini teman-teman. Harusnya minimal ya responsifnya seperti inilah, enak ya. Jadi kita bisa pakai buat keperluan selain baca e-book. Cuman memang ya harganya sih ya. Dan untuk touchnya layar ini udah support multi touch teman-teman. Jadi nggak cuman support satu jari aja ya buat pindah-pindah halaman kayak gini, tapi dia juga bisa kita pakai untuk pitch and zoom misalnya dengan dua jari seperti ini, dia juga support. Dan dia juga udah support untuk stylus ya teman-teman, karena kita udah dibawain stylus bawaan dari Wacom ya. Dan memang di sini udah ada
Wacom touch layernya juga di bawah dari layarnya ini, jadi kita bisa pakai buat nulis-nulis atau coret-coret ya. Dan kita bakal coba demokan teman-teman. Dan enaknya sih ya, karena layarnya udah warna, itu terasa di highlightnya teman-teman ya. Yang kalau kita lihat di sini highlightnya bisa kita kasih yang berwarna juga. Kalau sebelumnya di yang hitam putih itu nggak enaknya kalau buat nulis, kalau misalnya kita pengen highlight itu nggak ada warnanya teman-teman. Jadi ya kita cuman bisa pakai abu-abu muda misalkan ya, atau juga pokoknya semuanya ini kelihatan satu warna aja gitu dari highlighternya ini. Jadi ini semuanya warnanya kayak sama ya, abu-abu semua. Ada yang hitam tapi ya udah nggak jelas. Tapi di sini teman-teman, kalau kita pakai yang warna ini enak nih ya. Kita mau kasih highlight. Nah, ini misalnya kita kasih highlight kuning, atau kita juga bisa kasih highlight yang kebiruan misalnya, atau hijau lah ya. Di sini ada hijau. Kita bisa kasih. Nah, terlihat lebih colorful ya kalau untuk menulis. Kita coba buat nulis performanya seperti apa. Performanya enak teman-teman. Dia terasa lebih real time ya dibandingkan punya gua yang Boox Nova R. Ini buat nulis lebih real time, jadi nggak terlalu ada delay antara stylusnya dan juga tulisan yang muncul di sini. Feelingnya juga mirip seperti kertas karena ada layer onyx glassnya ini ya yang ngasih kesan matte. Dia kayak feelingnya tuh lebih kasar teman-teman. Tuh ya, suaranya kedengaran ya. Nah, itu feelingnya tuh kayak kertas gitu teman-teman. Tapi ya yang paling enak sih dari sisi ini ya, highlighting ya. Karena sekarang udah colorful kayak gini, kita bisa kasih highlighting sesuai dengan yang kita pengen. Mau warna merah, mau warna kuning itu kelihatan meskipun ya. Nah, warnanya juga seperti ini teman-teman. E-inknya tuh kesannya masih dapat banget. Dan gua ngerasa lebih suka sih pakai yang layar warna ini dibandingkan layar hitam putih. Buat nyatet juga buat baca dia terasa lebih apa ya, lebih usable ya. Cuman ya memang untuk swipe-nya ini kita harus panjang seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita kebiasaan pakai tablet konvensional, kita towel dikit gini kan udah langsung gerak ya. Dia enggak, dia kita panjangin seperti ini. Ya begitulah untuk sebuah e-reader ya. Meskipun secara tampilan layar dia nggak seperti di layar konvensional, warnanya juga lebih sederhana, tetapi buat kita yang suka baca ya, mungkin buat teman-teman yang hobi banget baca dalam waktu lama, layar e-ink seperti ini ngasih sebuah kelebihan dan kenyamanan di mata. Jadi mata kita tuh nggak gampang sakit, nggak gampang lelah ya kena brightness atau kena paparan sinar dari layar konvensional. Meskipun itu layar AMOLED, layar IPS LCD, semuanya jauh lebih keras ya ke mata kalau dibandingkan dengan layar e-ink seperti ini, karena dia layar statis, brightnessnya juga nggak terlalu tajam ya, terus sinar biru dan lain-lain juga nggak ada teman-teman, karena dia pakai front light. Jadi kelebihannya ya itu sih. Mungkin ini memang device yang sangat niche banget ya, yang sangat niche banget buat orang-orang yang hobi baca dalam waktu lama. Karena kalau cuman baca mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit pakai HP atau pakai tablet biasa bisa. Tapi kalau biasa baca 4 jam, 5 jam ya, menikmati buku itu mungkin rutin bacanya 2 jam setiap hari dengan rutin, maka layar e-ink seperti ini bakalan kerasa enak banget. Dan layar e-ink yang warna seperti ini itu malah double enaknya. Jadi selain enak bacanya di mata empuk, tetapi juga di warna juga terasa colorful teman-teman dibandingkan dengan layar yang hitam putih seperti biasa. Oh ya, dan dia ini udah ada G sensornya ya. Jadi di sini kalau kita tap rotate, nah ini ada auto rotate ya. Nah ini kalau auto rotate ini ya dia bakalan menyesuaikan sesuai dengan orientasi dari e-reader ini. Kalau sebelumnya kan kita pernah bahas ya, lupa serinya apa, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya, bakal gua taruh di deskripsi video ini. Untuk rotasi seperti ini dia support, tetapi nggak ada sensornya, nggak ada G sensornya, jadi masih sangat manual ya, kita harus ubah manual. Kalau di sini karena udah ada sensornya,
Nah, kita bisa puter-puter dan dia bakal langsung detect sendiri teman-teman. Di sini untuk Type-C-nya ini udah support OTG, jadi teman-teman bisa pasang flash drive misalnya di sini untuk ngopi data atau juga mindahin data. Kita coba dengerin audiobook ya. Karena nggak ada tombol volumenya, maka kita volumenya pakai ini ya kayaknya. Nah ini. As my classmate took a full swing, the bat slipped out of his hands and came flying toward me before striking me directly between the eyes. I have no memory of the moment of impact. Suaranya clear teman-teman ya. Kalau buat audiobook, vokalnya atau narasinya terdengar dengan sangat jelas. Terus untuk baterainya teman-teman, dia dilengkapi dengan baterai 5000 mAh ya. Tetapi untuk sebuah e-reader dia bisa bertahan sampai sekitar 1 minggu ya, tergantung dari penggunaan, seberapa sering kita baca dan seberapa lama ya dia nyalanya, brightness yang kita pakai berapa. Jadi semuanya tergantung dari pemakaian, tetapi rata-rata gua sih sekali charge penuh dia bisa sampai 1 minggu kalau buat cuman baca doang. Dan di sini front light-nya itu bisa kita atur ya. Baik itu brightness-nya juga warm-nya, tone warm-nya. Jadi itu ya, kalau kita pakai jadi warm, nah dia lebih kuning. Kalau kita tarik dia lebih cold. Jadi kita bisa atur-atur semua. Terus untuk refresh rate-nya juga kita bisa atur sendiri teman-teman. Misalkan kita lagi baca buku ya di aplikasi tertentu, misalnya di Gramedia Digital, ini kalau teman-teman pengen tampilan yang lebih bagus atau juga pengen yang refreshnya lebih cepat, itu bisa diatur di sini ya melalui e-ink center. Dan di sini ada banyak pilihan ya, dari HD sampai Regal. Dan untuk HD misalnya ini tampilannya jauh lebih bagus ya, tapi memang setiap kali pindah ada efek, nah efek refresh kayak gini teman-teman. Nah, tapi memang tampilannya lebih bersih sih, nggak ada shadow, nggak ada bekas-bekas dari tampilan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman nggak pengen ada terganggu ya dengan efek itu, kita bisa ke balance aja. Ini favorit gua. Secara perpindahan masih terbilang lancar, nggak ada efek-efek refresh yang mengganggu, dan tampilannya juga masih sangat bagus. Atau kalau pengen lebih cepat, teman-teman bisa pilih ke ultra fast misalnya. Di sini, wah ini lebih mulus lagi ya untuk pergerakannya, dan animasinya pun jadi hidup ini teman-teman karena mulus. Tapi memang secara tampilan dia kadang akan muncul shadow dan juga sisa-sisa dari halaman sebelumnya. Kalau gue sih lebih suka di balance ini. Oh ya, untuk stylusnya ini dia ada magnetnya ya, jadi kita tinggal tempel aja di frame dari e-reader ini dan dia bakal langsung nempel teman-teman. Cukup praktis ya. Begitu juga untuk case-nya. Ini case-nya juga case magnetik, jadi kita nggak perlu kayak pasang-pasang di slot ya. Kita tinggal tempel aja kayak gini, ini bakal langsung nyangkut sendiri dan ini kuat ya, jadi nggak gampang jatuh teman-teman. Dan kita tinggal tutup. Terus ini ada kayak sabuknya ya untuk stylusnya ini yang bikin dia makin nggak gampang lepas. Jadi ini aman banget kalau kita taruh tas atau juga kita bawa kemana-mana ya, nggak bakal copot, nggak bakal hilang untuk pennya ini. Dan untuk case-nya dia juga udah support magnetic cover ya, jadi dia bisa detect gitu teman-teman kalau kita buka. Nah dia langsung sign in ya. Kalau kita tutup dia juga bakal langsung masuk lock screen-nya. Nah jadi kayak gitu teman-teman, cukup memudahkan ya. Dan kalau udah dipasang gini ya kayak notes atau kayak buku, proteksinya lumayan meskipun dia cuma memproteksi bagian depan, bagian frame sebelah sini ya, dan juga bagian belakang, karena untuk bagian atas ini dan atas bawah ini terbuka teman-teman ya. Jadi ya itu yang bisa gue share hari ini ya, ya mungkin bisa dibilang first impression lah untuk Boox Tab Mini C ini, sekaligus sedikit berbagi pengalaman gimana kesannya pakai e-reader warna seperti ini. Untuk review lebih lengkapnya bakal gue bahas di video selanjutnya ya, mungkin kelebihannya, kekurangannya, dan juga pengalaman pakainya, suka dukanya setelah pakai Boox Tab Mini C ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi mungkin bakal gue bahas di seminggu 2 minggu ke depan lah ya, setelah pakai ini beberapa hari ke depan. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Gue Febian dari Kepoin Tekno. Pamit dulu teman-teman. Untuk link pembelian dan juga beberapa info lain yang mungkin masih terlewatkan di video ini, bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.